Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Japan. Sampai di Tokyo, sekarang kita ke hotel dulu. Oke, kemarin nggak lama langsung istirahat karena lumayan capek. Jadi saya ke Jepang ini diundang oleh Honda untuk menghadiri Japan Mobility Show. Jadi itu adalah Tokyo Motor Show versi baru. Setelah tahun 2021 nggak ada, sekarang ada lagi. Dan katanya lebih dari sekedar pameran mobil. Jadi sekarang di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat Japan Mobility Show. Let's go! Arigato. Seperti biasa ini di Tokyo Big Sight. Tokyo nggak sedingin biasanya ya. Biasanya bulan ini tuh udah 15, 16, ini masih 22, 23, jadi nggak perlu pakai jaket. Nah, karena ini undangan dari Honda, sekarang kita ke press conference-nya Honda dulu. Sambil nunggu press conference, ada Honda CIM EV. Ini full electric, 2-seater. Ini kayaknya bisa jadi pesaingnya Smart atau Wuling REV nih. Nah, ini dia Honda Prologue SUV full electric Honda. Nah, karena ini namanya Japan Mobility Show ya, bukan Tokyo Motor Show lagi. Jadi bukan hanya mobil atau motor, tapi juga semua kendaraan yang bisa membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ada Honda Jet. Lihat, ada modelnya 1:1, jadi kita bisa merasakan masuk ke dalam Honda Jet. Ini ngantri yang mau masuk. Ada juga Honda eVTOL. VTOL itu Vertical Take Off and Landing. Jadi ini kayak drone tapi dia bisa terbang cepat. Nggak tahu dari tahun berapa jadinya. Wah, ini ada 2 mobil konsep. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan juga di pressconnya. Sekarang kita lihat pressconnya. Kebetulan dapat tempat duduk paling depan. Toshihiro Mibe, Director Presiden and Representative Executive Officer Honda Motor.com. 幅広いモビリティの未来にワクワクしていただくべくクルーズオリジンです。この車は車内が完全なプライベート空間になるため、移動中に打ち合わせをしたり。Ada tamu tak diundang. Diundang? Diundang siapa? Ini jelas. Siapa? Jelas. Press. Nggak diundang, Om Mobi datang sendiri. Om Mobi menolak semua undangan untuk berangkat sendiri. Kenapa? Makanya saya bilang tamu tidak diundang. Enggak Tamu yang datang sendiri. Keren ada lampunya. Coba nyalain.
nyalain. Silau, men. Silau, men. Oke, jadi dia akan kesini. Iya, lagi Keliling-keliling. lihat-lihat. Ya, Jadi lihat-lihat. ini independen. Bisa ngelihat ke semuanya tanpa ada yang jelas. Bung Fitra tuh Saya kalau juga ngelihat bisa boot line. Kalau lihat ngelihat nanti boot di line. sini saya ngeliat boot line juga, nggak cuma Honda. Iya, lihat boot line-nya Hondanya apa rasanya jadi Honda udah Oh, bayarin kasih kemewahan. Enggak lah, Honda nunda ke sini untuk memastikan kita melihat masa depan di Honda seperti apa. Ya. Tapi mereka tidak melarang saya buat Memang tidak jalan-jalan. melarang, tapi bayangin kalau di beritanya Bung Fitra ke sana ke sini sana sini sana. Nggak apa-apa, nggak Gila, masalah. duitnya keluar apa rasanya? Independen Honda yang paling itu benar. sama seperti pabrikan mobil lainnya, mereka punya satu visi membuat manusia itu bertransportasi dengan lebih bersih, Iya, lebih udah. aman, Iya, lebih iya. nyaman, lebih Iya. mudah ke Iya. depannya gitu. Semuanya ya. begitu sama. Iya. Tapi itu Prelude udah lihat belum? Itu Prelude kapan dijual ganti kan? Enggak, itu nggak bakal dijual. Itu nggak bakal dijual ya. Itu sudah lebih rapi dan walaupun nanti Prelude baru ini keluar nantinya tetap aja Prelude saya ya Prelude saya. Itu Prelude terakhir yang pakai pop up lamp. Udah. Nggak ngerti kenapa yang punyanya dulu ngejual, nggak ngerti kenapa. Gila ya, kesel banget. Nih menyesal jual barang ini rasanya nih sekarang. Nah, ini yang menarik perhatian, Honda Prelude Concept. Jadi, Honda memutuskan untuk melanjutkan Prelude sepertinya. Dan mereka membuat ini coupe 2 pintu, bentuknya keren banget dari depan dan belakangnya. Dan kalau melihat bentuknya, ini tidak lama lagi bakal diproduksi massal. Udah deket banget ini, udah nggak mobil konsep banget bentuknya, tapi masih dinamain konsep karena belum dijual. Nah, ini bagian sampingnya benar-benar coupe banget, melandai banget, dan kalaupun ada space di belakang mungkin ini cuma 2+2 kali ya, nggak mungkin buat orang dewasa di belakang. Itu sudah rata dengan bodi tuas pintunya. Ini bannya pakai 245/35 ZR20. Nah, ini sama Pak Halo. Yusak Billy dari Honda Prospect Motor. Prelude nih Pak, Bagus ya. bagus ya. Sambil masih udah mikir-mikir, oke kira-kira nanti harga berapa ya? Kalau masuk ke Indonesia berapa ya? Udah mulai. Perlu masuk ke Indonesia nggak nih? Ayo, perlu masuk ke Indonesia nggak Prelude? Ayo, kalau perlu masuk ke Indonesia, ayo komentar di bawah. Siapa tahu nanti bisa jadi bahan pertimbangan Pak Yusak Billy. Thank you loh Pak, udah undang kami Oke, ke thank you. Tokyo Motor Show. Thank you semua. Nah, selain Prelude, di sini juga Honda mengenalkan ini Honda Cruise Concept. Nah, ini konsep mobil autonomous, jadi tanpa driver sama sekali. Kita bisa tinggal duduk di dalam, dan di dalam itu ada 6 buah layar, jadi bisa buat entertainment penumpangnya, dan konfigurasi tempat duduknya itu bisa diubah-ubah. Nah, ini menurut Honda, mobil seperti ini yang di masa depan itu bakal banyak ya, nggak perlu driver, mungkin pakai aplikasi, tinggal tentuin tujuan, dia akan jemput dan jalan sendiri. Dan Honda bilang mobil full autonomous mereka bakal keluar pertama kali di 2026. Nah, ini adalah Honda Sustain C Concept. Jadi ini bentuknya ada inspirasinya dari Honda City tahun 80-an ya. Hatchback itu ini full elektrik dan dia sustainable semuanya. Jadi hampir semua bagian dari mobil ini recycle dan dia menggunakan energi dengan sangat efisien. Tapi ya kalau ngelihat bentuknya ini masih konsep ya, jadi mungkin masih agak lama sampai ke produksinya, atau bahkan ketika produksinya jalan mungkin bentuknya nggak seperti ini lagi. Tapi ini menunjukkan Honda punya visi untuk mobilitas yang full elektrik dan sangat ramah lingkungan buat kedepannya. Nah, satu lagi adalah Honda Unione, ini buat satu orang aja. Dia bukan kursi roda ya, dia buat orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara pintar, karena dia juga ada sensor-sensornya untuk nggak nabrak, dan secara intuitif mengemudikannya juga gampang sekali. Nah, ini dia demo dari Honda Unione itu. Jadi nggak pakai setir, nggak pakai apa-apa, bener-bener pakai body movement aja. Oh, jadi kayak gini yang namanya kerja. Hah? Kayak gini yang namanya kerja. Kita mau nanya produk ya. You're very pretty. You all very pretty. Yeah. Diflirtingin loh. Apa? Ngapain? Loh, memuji kenapa emang? Memuji. Nggak apa-apa. Bye-bye. Oke, kita makan dulu. Jadi ada banyak kafetaria ya di lantai 2-nya. Dan ini sambil upload video ke Auto Driver. Nah, ini kita makan ayam goreng sama ini sapi.
sama es teh tawar ini habisnya 3.000 yen atau sekitar 330 sampai 350.000 rupiah. Ya lebih mahal dari Indonesia. Nah, sekarang kita sampai di booth Dunlop. Sebagian besar mobil saya itu bannya pakai Dunlop dan itu sangat memuaskan. Tapi di Japan Mobility Show ini ternyata beda. Kalau di Indonesia itu kan ban-bannya ban-ban yang dijual ke umum tuh dipajang, tinggal pilih mana yang cocok. Tapi di Japan Mobility Show ini mereka memajang konsep teknologi mereka untuk masa depan dan ini menarik sekali konsepnya. Kita lihat dari yang pertama dulu seperti apa. Jadi yang pertama adalah sustainable concept. Di sini Dunlop membuat ban mereka supaya sustainable, mengurangi polusi CO2 dalam pembuatannya, serta setelah ban ini habis pakai juga dapat di-recycle dengan lebih mudah, dengan tujuan supaya di masa depan limbah-limbah ban ini tidak mengotori lingkungan, bahkan proses pembuatan bannya pun menjadi lebih bersih. Jadi bukan hanya mobilnya yang ramah lingkungan, tapi ban juga sudah disediakan yang ramah lingkungan. Kalau sekarang kan eco tire atau ban yang ramah lingkungan itu hanya sebatas hambatannya rendah supaya konsumsi bahan bakar itu lebih irit. Tapi di masa depan Dunlop akan membuat ban yang dari proses pembuatannya sudah ramah lingkungan, ketika dipakai juga ramah lingkungan, setelah dipakai juga ramah lingkungan. Nah, ini ada ingredients-nya itu mereka taruh semua di sini. Banyak kan bio base semua ya. Jadi benar-benar bukan dari bahan sintetis, banyak kan benar-benar dari bahan yang organik. Bahkan sampai steelnya saja atau besinya, bajanya ini recycled, yang bisa di-recycle. Nah, yang berikutnya ini menurut saya ini yang luar biasa. Dunlop membuat Dunlop Active Tread. Jadi ini adalah kalau di mobil ini ban yang autonomous. Jadi ban ini bisa menyesuaikan kondisi. Jadi mau kita di jalan basah, di jalan kering, di jalan es, itu secara otomatis karetnya akan mengubah karakter secara mandiri untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan. Jadi ketika dia di basah, dia akan melunak komponnya. Ketika di jalan kering dia akan mengeras. Ketika di jalan es juga dia akan mengubah komponnya supaya memberikan grip dan performa yang terbaik. Jadi lihat ini, invention of a new rubber to support the mobile society of the future. Dan di sini juga dijelaskan smart tire concept. Jadi orang tidak perlu khawatir melewati beragam jenis medan karena bannya akan menyesuaikan sendiri. Nah, di situ dibilang di masa depan itu mobil sudah otonomous, kenapa ban nggak otonomous juga supaya menjamin keselamatan penggunanya. Ini luar biasa sih. Bayangkan ini karetnya bisa berubah sesuai suhu dan kondisi. Ini juga akan mengurangi jumlah pembelian ban. Jadi orang itu nggak akan perlu ban untuk di es, ban untuk di jalan kering, jalan basah gitu. Cukup satu ban aja karena dia sudah bisa menyesuaikan, sehingga mengurangi limbah dari ban juga. Jadi bukan hanya menjamin keselamatan, menjamin performa, juga menjamin sustainability-nya. Dunlop Active Tread. Luar biasa yang kayak gini-gini nih kita nggak lihat di Indonesia. Teknologi masa depan dari ban. Satu lagi teknologi masa depan dari mereka adalah sensing core. Jadi di bannya itu ada sensor yang bisa mengirimkan data ke software tentang kondisi jalan. Jadi kalau kondisi jalannya jelek atau kondisi jalannya berbahaya akan memberi peringatan ke driver. Kemudian sensor di ban itu juga bisa memberikan informasi keausan ban. Jadi kalau nanti bannya udah aus, kita nggak perlu meriksa sendiri, bannya yang akan ngasih tahu ke softwarenya, dan software akan memperingatkan kita kalau ban itu sudah harus diganti atau perlu rotasi. Jadi ini masa depan
ban dengan sensor, sensing core. Sensing core sendiri adalah nama softwarenya yang dia bisa menerima input dari ban. Nah, sekarang kita punya kesempatan jalan-jalan. Kita lihat dari depan lagi ya. Tadi ada camping car area. Nah, sekarang kita lihat camper van di sini. Harganya 10 juta yen, sekitar 1 miliar. Nah, ini juga ada satu hall isinya aftermarket, tapi nggak sebanyak di Indonesia ya, karena di sini lebih ke brand mobilnya gitu ya. Tapi kita lihat beberapa aftermarket di sini. Jadi walaupun aftermarket juga nafasnya bukan jualan ya, tapi lebih memperkenalkan teknologi masa depan mereka ini, seperti dari mana ini namanya? Mereka memperkenalkan konsep wireless car. Panasonic mengenalkan mobile living room. Jadi konsep living room untuk di mobil masa depan. Jadi benar-benar konsep teknologi semua ya, bukan jualan ada diskon berapa gitu, enggak. Benar-benar visi mereka ke masa depan dari aftermarketnya. Ada motor-motor dan ada mobil-mobil balap. Nah, ini ada Toyota Yaris WRC, tapi ini bukan GR Yaris ya. Jadi ini yang generasi terakhir sebelum GR Yaris. Mereka pakai Yaris ini. Nah, mereka kurang puas. Walaupun sangat kompetitif, makanya mereka bikin GR Yaris yang lebih spesifik. Kalau ini kan masih berbasis Yaris biasa. Oh, mobil Japan GT. Kalau ini mobil yang racing biasa nih, Mazda 2. Civic Type R GT. Type R TCR aja udah keren. Ini lebih sadis lagi tampangnya. Wow. Nah, ada section buat bus-bus juga ya. Dan sama, bus-busnya ini juga mengedepankan teknologi masa depan. Ini bis elektrik. Jadi bukan adu-adu karoseri kalau di sini. Lebih ke teknologi. Nah, di sini juga ada beberapa merek baru ya. Jadi barengan sama di tempat aftermarket ini ada sejumlah merek mobil baru, ada THK, ada FOMM. Nah, mobil apa saja yang ada di Japan Mobility Show ini, Anda bisa lihat video lengkapnya itu di Auto Driver. Saya bikin videonya di setiap booth mobil, ada apa saja yang dipajang, Anda bisa tonton di Auto Driver. Sekarang kita akan lihat-lihat suasana pamerannya. Sekarang kita masuk ke booth yang isinya merek-merek mobil. Dan ini lebih hening ya di sini ya. Beda sama pameran di Indonesia gitu ya. Setiap berapa menit itu bisa hingar-bingar gitu ya. Di sini lebih quiet. Nah, ini kita ke merek pertama nih, namanya Avila. Ini tuh kerjasama antara Honda dan Sony. Jadi Sony itu perusahaan teknologi, Honda perusahaan pembuat mobil. Nah, mereka berkolaborasi. Jadi nantinya mobil ini mestinya akan fun to drive seperti Honda dan akan canggih dengan bantuan Sony. Nah, ini kita ke Honda lagi. Tadi udah lihat kan ada beberapa mobil di Honda. Ini ada Honda CIM EV electric car, city car 2 pintu. Honda Prologue SUV full electric, all wheel drive. Nah, tapi yang paling menarik perhatian saya ya nggak lain dan nggak bukan adalah Prelude baru. Ini akan jadi Prelude generasi ke-6. Nah, ini
masih konsep, tapi kayaknya udah sebentar lagi ke jalur produksi. Kalau lihat bentuknya benar-benar mirip seperti mobil produksi massalnya. Keren, coupe 2 pintu, tapi ini sepertinya front wheel drive dan akan ada mesin hybridnya, dan tidak menutup kemungkinan ada mesin Type R-nya juga di situ. Honda Sustaina C, konsep hatchback full electric, dan ini full autonomous Honda Cruise Origins. Honda Jet generasi terbaru. Kita juga bisa masuk ke dalamnya. Dan satu lagi ada Honda eVTOL, Vertical Take Off and Landing. Jadi dia bisa kayak helikopter, tapi dia bisa kencengnya mendekati pesawat karena ada propeller di belakang. Nah, sekarang kita lihat Lexus. Lexus ya seperti biasa ada mobil konsepnya, tapi yang menarik Lexus bikin mobil buggy loh. Lexus ROV konsep, dan ini mobil buginya dia pakai ban tanpa udara, dan dia mesinnya mesin normal, pembakaran normal, dan tapi dia pakai hidrogen juga. Lexus bikin mobil buggy, benar-benar nggak ada jualan ya, nggak ada sales jualan, bahkan mobil existing produk juga nggak dipajang di sini. Benar-benar mobil yang dipajang di Japan Mobility Show ini mobil yang ada konsep masa depannya, mengusung teknologi masa depan atau konsep sekalian, benar-benar konsep. Nah ini kita lihat sedikit motor deh, motor. Walaupun saya nggak ngerti banyak, tapi ini ada Yamaha, dan Yamaha juga banyak motor konsepnya. Tuh, NMAX nggak ada di sini. Suzuki juga mobil-mobil konsep. Ini kita sampai ke Suzuki. Dari mulai buat orang cacat, sepeda listrik, motor listrik, ada robot, motor yang kayak robot tuh, mobil-mobil kecil konsep. Nah kalau yang biru nggak terlalu konsep, walaupun namanya konsep, tapi ini adalah Suzuki Swift konsep. Jadi ini generasi terbaru Swift nih, moga-moga masuk Indonesia ya. Ada motor Suzuki Burkman, skutik yang besar, dan dia bahan bakarnya hidrogen. Ini kayak Karimun, kompres biometan gas bahan bakarnya. Itu nih Suzuki Hustler. Tapi tetap ya, ada satu yang selalu ditampilkan, nggak di dunia, nggak di Indonesia. Sebenarnya ini nggak ada masa depannya sama sekali nih mobil gitu ya. Nggak ada konsep masa depannya, tapi selalu membanggakan buat Suzuki. Jimny. Nah sekarang kita ke Mitsubishi. Saya baru lihat nih ada Delica Mini. Delica tapi kecil kayak car. Lucu banget. Wow, ini Delica yang gedenya. Delica yang dibikin untuk mensupport tim rally atau mungkin buat ikutan rally-nya nih. Pantes ada yang mengganggu di kamera. Nih ya, nih. Ini rally nih kemarin. Ini beneran ikutan? Oh, ikutan AXCR ya? Tapi bukan mobilnya Rifat. Mobil Rifat bukan ini, tapi kembarannya. Tapi mobil Rifat speknya kayak gini? Speknya kayak gini persis, ada winch belakang, tuh lihat articulate-nya bisa seperti itu. Ada dongkrak gitu ya. Dongkrak iya, ya. Dongkrak, ban serep 2 langsung di belakang. Ketemu saudara mobil. Apa sih? Alligator Jack. Dongkrak buaya. Kita jalan yuk. Jalan kemana yuk? Kesana. Kemana? BYD. BYD itu Beyond Your Dream. Ya, tadi sempat salah baca Om tuh. Apa? Sempat mau bikin video kan? Apa? Karena tulisan BYD. Sangkain itu mirror. Nih. Iya. BYD. Kalau di mirror jadi apa? Chai. Jadi saya tadi nanya. Loh, emang itu mirror ya? Oh iya, ini mirror ya? Enggak. Tadi kan jadi sangkain Chai kan datang dari sana, terus ke ininya tadi ke mbak-mbaknya. Ini Chai merek mobil mana ya? Dia mengiyakan lagi. What? Ini the brand is Chai? Ya, Chai. Dia juga nggak ngerti. Oh, ini dia nggak ngerti. Jadi nggak jadi BYD nih. Ditulis nih. Build Your Dream. Atau bukan Beyond yang build salah. Build Your Dreams ya. Build Your Dream. Nah, ini adalah satu-satunya mobil di dunia yang ada alat musiknya di dalam. Ditutup pintunya sama orangnya. Jadi alat musik apaan? Ada.
Jadi kalau kita buka pintu ini, Ah. di dalam tuh ada bassnya. Ada Gitar bass, ada senar bassnya apa Ada gitarnya? senarnya. Senarnya. Nah, tuh orangnya udah keluar. Untuk dimainin. oh iya. Jadi ini bisa kita bisa main musik. Tapi saya nggak setuju kalau Om Mobi bilang ini satu-satunya mobil di dunia yang ada instrumen musiknya. Kenapa? Oh, ada lagi. Pada dasarnya semua mobil di dunia ada alat musiknya, terutama perkusi. Enggak. Lu. Ah kan? Jadi ada dua alat musik kan? Alat bass dan perkusi. Perkusi ada di semua mobil. Ada. Jadi Bass hanya ada di sini. Ini. Luar biasa. Kemana lagi kita? Kita lihat ada BYD Defender. Ini di Wah, itu bukan Defender itu. Itu ya. nggak ada hubungannya sama Defender. Jangan-jangan D-nya Defender. Nggak. Build your divine Defender. Kita harus positive thinking. Apa? Mungkin dia ngedesain bener sendiri dari nol, begitu jadi dia nggak tahu itu kayak Defender. Tiba-tiba kebetulan aja. Nggak gitu ya. Ini dia BYD U8. Kenapa namanya depannya U dan belakangnya 8? U8. 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 8 hoki. Oh, 8 hop. Oh, iya benar. U-nya apa? Nih Oh, iya. dari Autonet Max Autonet Max. Audi yang masih agak takut dengan pandemi ya. Iya loh, dia masih pakai masker loh. Biar gua nggak sama mobil. Nggak. Dia nggak pengen dikenalin di sini. Banyak fansnya di Jepang. Iya benar. Perasaan yang bener tantangan lu berdua Lu deh sering main kayaknya. film Jepang. Jadi ini kenapa mirip Land Rover? Dari samping doang, dari depan enggak? Dari depan nggak ya? Enggak, sama sekali. Dari samping sama belakang ya? Belakang, depannya nggak mirip apa-apa nih, benar-benar pure desainnya mereka. Ada Lincoln nggak sih, Navigator atau Escalade? Tapi enggak, kotak-kotak begininya enggak dong. Ininya enggak. Tapi gila rame banget sih. Iya. Kalau lu suka bling-bling ya. Iya rame. Ini kayak full diamond apa frost Ini gitu. kayak Defender tapi lebih mewah. Ini pasti bukan di terowongan angin ya, ini sebenarnya. Ini juga nih. Ini kalau di Defender kan Ada jadi box, tasnya, ada jadi box ya. Kayak optional sih itu. Lampunya rame ya. Tapi Nih ya. Ini bannya kalau nggak dibuka bulat ternyata. Segi 8. iya, jadi jangan sampai kempes. Apa? Karena kalau sampai kempes ganti ban serep ini, nanti jalannya gugu. Nah, mumpung ada di kesempatan ini ya, Instagram tuh sekarang sudah ada subscribe, jadi bisa subscribe ke Instagram. Ada juga. ya. Subscribe ke Instagram. Dia juga. Ya, jadi Dia subscribe. juga ke Instagram Bisa kita berdua. Iya. Kita berdua Instagramnya sudah bisa subscribe, murah sekali, nggak terasa keluar duitnya. Kayak kesempatan, yang ini bukan kesempatan ya, kita menginformasikan ke masyarakat. Ini promosi di channel saya loh. Iya. Udah gitu. kita jalan lagi, kebutuhan lagi. Ntar kita lihat Alphard baru dulu. Kenapa? Ini di Jepang loh, berani banget. BYD Denza D9. S9. Karena 9 hoki juga. Langsung ke markas besarnya Alphard di Jepang. Dan dia keluarin ini. Tapi enggak lah, MPV mau kayak gimana lagi bentuknya, Om? Masih banyak, percaya deh. Enggak semuanya kayak begini bentuknya. Tapi dalamnya canggih loh, dalamnya canggih, dalamnya keren. Ya, dalamnya sih nggak kayak Alphard. Nggak kayak Alphard, beda sekali. Ini dalamnya kayak mirip Maxus nggak sih? Maxus. Maxus sih. Nah, sekarang kita tanya-tanya lagi tentang mobil ini. Kebetulan ada salesnya di sini. Nah lo. Apa sebelah gua? Gue pikir lu pakai jas. lagi cek toko sebelah dia. Lagi cek toko sebelah. Lu nyariin lu kemana? Satu di sana, satu di situ. Gue bilang pada kemana sih teman-teman gue nih? Tertarik nggak sama Land Rover Defender? Gue tadi ini apa sih mobilnya? Kan banyak Iya. alien di sini Iya. ya. Sini apa? Terus gue kesana, ini mobil apa sih? Ini banyak kan mau mobil hidrogen sama listrik gitu ya? Iya, Di sini banyak nih mobil-mobil konsep semua nih. ya? Iya. Sih juga. Jadi lo undangan siapa kesini? Udah pasti lah ya. Nanya lagi. Sama Mitsubishi. logonya rada ketutup dikit. Tadi udah lewat Mitsubishi. Udah. Lu lihat mobil gua nggak? Lihat mobil yang sama kayak yang lu pakai. Enggak, itu mobil testing gua.
Oh, katanya yang bukan yang lo pakai. Nah, itu mobil Ngasih testing info. gua. Kan mobilnya ada 4. 3 mobil balap, 1 mobil testing. Itu mobil testing. Nah, ini baru informasi yang benar. Jadi Tanya langsung kadang-kadang orangnya, Jadi, iyalah, tanya langsung pelajaran yang orangnya. bisa kita dapat tuh informasi begitu kita dapat tuh jangan langsung dipercaya. apalagi dari dia. Iya. Itu paling parah. Dan sedikit ngarang. Dan yang Dan sedikit ya. dan yang Delica 222 itu mobil gua beneran. Yang lo Delica, pakai. Kan nomornya Iya. 222. Itu ada Itu 4 mobil support tuh. car atau rally car? Support car. Iya, 222. Jadi gue happy banget terus sampai sana. Mobil yang gue nih. Kalian balap belum? Yoi. Mungkin tahun depan kayak nomor R1. BMW ada booth loh di sini lumayan gede. BMW. Jadi BMW dan Mercy itu ada, tapi gedean BMW boothnya. Iya, sekarang kita menuju ke BMW karena mereka meluncing 2 mobil baru. Nah ini sambil jalan ke booth BMW. Ini Om tadi saya udah bilang, Apa? mau internasional mau Indonesia, Suzuki tetap aja majang Jimny. Iya, dia bangga sekali. Jimny Sierra lo namanya. Keren nggak? Iya, Jimny Sierra. Itu speknya sama kayak di Indonesia tuh kayaknya ya. Sama. Sama Ini dia. Ini yang pertama nih, BMW X2 baru, X2. all new X2. X2 logonya jumlahnya berkurang karena sudah X2 tidak ada yang logo pertama lagi tuh di sini Iya, ya. ada logo. Dan ini lebih coupe sekarang. Lebih mengupe. Belakangnya keren. Kami jarang suka ya yang SUV M35i. coupe ya, tapi ngelihat ini tuh keren. Biru Dove. Nah ini udah kita coba X7 yang baru di Amerika waktu itu kita coba, i7 kita udah coba juga di Amerika dan di Portugal. Nah ini kelas baru. Ini yang aneh Om, Kelas baru. bukan seri baru tapi namanya BMW Neo Classe. Neo Classe. Biasanya Classe itu kan Mercy. Kelas, iya. Kenapa jadi ini? Tapi ini nggak tahu mau dijadiin BMW seri berapa? Ini apa sih ya? Ini 4 pintu, 4 bukan pintu. coupe. Tadinya saya pikir coupe, tapi ini bukan Nggak, coupe. ini mobilnya sedan 4 pintu biasa. Sedan 4 pintu, ukurannya seri 3. Dia full elektrik. Apa ini yang nantinya jadi BMW i3 ya? Tapi nggak mungkin karena dia bilang new class. Artinya Tapi seri yang New Class baru. itu hanyalah sebuah nama kali. Iya, maksudnya kenapa namanya Neo Classe? Mungkin artinya masuk ke nomenklatur BMW yang belum ada kali. Apaan sedan gini? Belum ada apaan yang belum ada? Grillnya gede, Gede-gede bukan sampai grill. lampu. Grillnya memanjang. Terus ke bawah nggak ada apa-apa lagi tuh polos slot. Tuh kan, BMW Vision Neo Classe. Keren tapi ya. Keren. Enggak, gini ya. Ini nggak futuristik amat loh Om. Kalau dari samping nih ada kayak desain tahun 80-annya loh, patah-patahnya. 70-an lah. Iya, Ini 70-an. retro. Kayak Maserati apa ya? Ada Maserati yang gini nih. Ghibli apa ya? Zaman dulu Ghibli tuh. zaman dulu ya. Yang pasti itu proporsi jumlah bagian bodi sama bagian kacanya itu hampir sama nih. Iya, 50-50. Biasanya kan mobil masa depan tuh Ya, ini 55-45 pipih, lah. Iya. Atapnya kaca semua. Setir kiri sih. Ini tuh plus dulu. Ya, kalau mobil konsep nanti begitu mobil benerannya juga 3 orang di sini. Kayak Datsun Go Beyond. Tah, capek deh. Datsun Go Beyond lo itu yang Datsun kayak The mobil Champion. Nah, ini juga baru launching. Ini adalah BMW iX2. iX2. Nah, ini sekilas kita lewat Nissan. Tuh lampu belakangnya kayak GTR loh Om. GTR. Ini kayak calon GTR dari lampu belakang. Lampu belakangnya GTR. Kaca-kacanya ini cuma bukanya tuh buka macam supercar. Macam Lampu belakangnya Lambo. tuh kayak dalam banget ya. Itu karbon semua nih. Karbon, forged carbon. CFRP nih kalau nggak salah. Wih, ini jangan-jangan R36 nih. Oh, bisa jadi ini konsep R36. Wah, itu mobil off-roadnya. Itu Nissan Elgrand. Elgrand. Ini dong, lihat logo Nissan-nya di depan. Ngambang. Ngambang dia. Wah, ini jangan-jangan R36 nih Om nantinya nih. Iya tuh, depannya pixel-pixel gitu logonya. Nah, kita ke hall seberang sekarang. Nggak ada sales Om ya di sini. Nggak ada sales sama sekali. Jadi Japan Mobility Show itu tidak seperti di Gias ya. Ini tidak ada jualan-jualan. Mereka tidak terfokus ke jualan retail. Ya, karena di sini benar-benar negara prinsipal ya. Jadi mereka pameran ini dilihat seluruh dunia. Jadi mereka lebih ke arah menjual konsep masa depan. Lebih Bahkan- simpelnya gini, lebih simpel gini. Pamer teknologi. Pamer teknologi, bahkan sampai truk-truk aja. Ini banyak teknologi ramah lingkungan, electric vehicle. Nih, Hino Dutro ZEV, Apa tuh artinya? zero EV. emission mungkin ya. Zero EV. Electric vehicle. Ada Daihatsu tua Om.
Mana? Itu. Iya. Lihat yuk, lihat yuk. Enggak. Ini yang lain konsepnya mobil masa depan. Daihatsu, aduh Om, ini mobil paling pesek yang pernah saya lihat Om. Iya nggak sih? Jadi pengen mancungin hidung. Bawa ke dokter Tompi. Uniform. Nih, mobil-mobil Daihatsu. Nah, yang lain memamerkan mobil masa depan, Daihatsu memamerkan kejayaan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Ini ada apa nih? Ini Osanpo. Gimana bacanya itu? Osanpo. Oasnop juga bisa. Kayak crossover gitu ya, kayak buat off-road. Open crossover. Nah, Bemo. Chevrolet. Ini saya pernah punya Om. Sama. Ayah saya pernah punya. Waktu itu ibu kami pernah punya. 3 silinder 1000 cc, karburator, irit banget ini mobil. Yang generasi sebelumnya ya, yang ada Nggak. turbonya. Punya saya yang udah faceliftnya, yang udah lampu kotak. Nggak, kalau nggak salah ada generasi sebelumnya yang berturbo. Oh, itu setelahnya. Oh, setelahnya, bukan Setelahnya. Itu tahun 80-an yang Chevrolet Turbo. Ini tahun berapa nih? Belum lahir waktu itu soalnya. 80-an awal, 70-an akhir. Oh, belum lahir. Bemo tahun 5, ini tahun 77 tuh pertama. Kalau yang udah faceliftnya 80-an awal. Bemo. Daihatsu Midjet. Itu midget itu kan artinya cebol ya. Midjet cebol, bisa juga kalau pegel-pegel kita midjet. Daihatsu Mira. Mira nggak pernah masuk Indonesia. Nah, Chevrolet yang barunya tuh udah kayak gini lampunya nih Om. Iya, memang betul. Hijet. Oh, tapi ini Hijet udah agak baruan nih. Dan nggak masuk Indonesia. Sama Kopen generasi 1. Kopen itu lumayan menyenangkan. Tapi pernah bawa Kopen nggak Om? Pernah. Di jalan tol. Oh enggak Di pernah. sampingnya truk, di sampingnya bus. Nggak enak ya? Itu berasa kecil banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bawa Wuling REV, Wuling Gimana? REV nggak lebih gede Wuling REV. Nih, Kopen baru. Nah, terlihat Kopen baru, dia balik lagi ke lampu bulat. Jadi dia kayak yang Kopen generasi 1 ya. keren. Toyota secara mengejutkan ada mobil dari Indonesia ke sini. Mobil kopi tuku. Kopi tuku. Tetangga tuku. Hebat ya, bangga. Tuku tiap hari. Mobil dari Indonesia loh, benar-benar dikirim dari Indonesia emang. Siapa Om? Siapa? Gak tahu, manis. Idih, Nggak, genit. itu loh. Maksudnya kopinya tuh manis. Kopi. Heeh. Kok ngomongin kopi, orang nggak ngomongin kopi Lo kira kok. ngeliat kopi tadi? Nah, ini ada mobil-mobil konsep. Wih, mobil konsepnya ada sportnya juga. Ya, dia ngerasa sport. Ya, itu buat dagang bisa. Iya. Tapi keren loh, kayak bener-bener kayak Kayak camper van. kayak mobil zombie, jendelanya kecil. Zombie, ada apa sih dengan zombie? Maksudnya mobil buat menerjang zombie tuh, jendelanya kecil dan pesek. Ini Land Cruiser. Kali. Ini adalah Prado yang baru. Land Cruiser Prado ini kayaknya sih nggak lama lagi IU masukin nih. Iya, pasti. Dan pasti mahal sekali. Lebih kecil ya dari Land Cruiser biasa ya. Nah, setirnya ini konsep juga nih. Bisa dilipat. Ya, jadi kayaknya gas remnya tuh ada di situ. Nah, ini kita lihat. Mereka nggak ada pedal. Oh, jadi oh iya, nggak ada pedal sama sekali. Game aja. Tuh nggak ada pedal. Gasnya dari jempol, Dari jempol ya. remnya tuh dari jari. Artinya tangan nggak boleh kemana-mana, harus di setir terus ya. Dan kanan kiri bisa. Iya. Karena kanan kiri ada. Simple gitu aja, cuma gas rem aja kok. Itu ngeremnya kayak motor ya. Remnya kayak motor. Iya. Mobil-mobil konsep Toyota SUV. Ada double cabinnya mini, compact, double cabinnya. Mabagi. Miata, ini yang original, Ternyata generasi pertama. NA. Emang generasi pertama itu cat bagian bawahnya itu model begitu ya? Nggak tahu ya. Jangan-jangan ya karena dia nggak pakai matte flap ya. Mungkin.
bikin. Ih, ya Allah, buat aura lucu nih. Nggak bisa buat aura dong. Buat Farel lah. Setirnya asli gede tapi mobilnya keseluruhan kecil. Ih, lucu banget. Lucu ya? Mungkin ini jadi Miata generasi berikutnya nih, generasi NE. Bisa. NI. NI ya, NE. NI. ND kan sebelumnya. Ada Miata Roadster di sini. Self Empowerment Driving Vehicle. Jadi ini buat ini difabel. Oh, oke. Subaru menampilkan piring terbang, Om. Bukan piring terbang, ini mobil terbang. Jadi drone untuk full size manusia. Bukan mobil terbang juga, definisi mobil kan dia harus ada rodanya. Ini nggak bikin ada. Subaru. Ya enggak, ini drone dari Subaru, tapi bentuknya kokpitnya kayak kokpit mobil. Iya. Ada lampu depannya, DRL-nya kayak DRL Subaru. Terus ada logo Subarunya juga, dan dia full elektrik. Jadi Subaru ini sekarang di Japan Mobility Show ini ada Sport Mobility, konsepnya ada Air Mobility. Air Mobility konsep, bayangin. Lu naik apa ke sini? Naik Subaru. Datang tuh gituan. Keren. Ya, nah ini ada mobil beneran juga, yaitu Subaru WRX crossover. Yang ini namanya LeFord Payback. Layback. Payback. Ya, jadi LeFord di sini nggak disebut WRX Wagon, tapi disebut LeFord. Om, Tuh, ada yang kelewat. G-Class. Nih kita ada Mercy nih. Mercy itu ada AMG S63, tapi yang paling seru adalah G-Class elektrik. G-Wagon tapi ban serepnya kotak. Nah, tapi ini belum launching, nih baru konsep. Benar-benar konsep, tapi konsep jalan loh nih. EQG konsep. Ini jangan sampai kempes juga bannya, Om ya. Nggak bisa, jangan. Karena ban serepnya kotak, nanti gini-gini mobilnya. Bapak-bapak banget sih, Om. Nah, spesialnya dari EQG adalah dia satu sisi, satu roda itu dia punya satu motor listrik. Ya, jadi 4 independen motor listrik ya. Jadi dia bisa yang sisi kanan maju, sisi kiri mundur, itu bisa memutar kayak tank. Udah dicoba? Udah banyak videonya orang mencoba itu. Bukan mencoba, memamerkan itu. Dan keuntungan lainnya di off-road. Jadi setiap ban itu bisa dapat tenaga yang beda-beda. Beda-beda. Jadi nggak usah pakai locker gitu-gitu. Jadi enggak. ini Jalan G-Class masa depan, bentuknya masih G-Class. kayaknya nih bodinya benar-benar pakai G-Class yang sekarang. Iya ya, masih. Tapi G-Class kayaknya nggak bakal dibikin terlalu modern deh. Atas keren banget itu roof ininya. Roof racknya. Sama depannya keren, Om. Depannya lampu-lampu doang, nggak ada grillnya. Ini C-Class AMG, yang itu S-Class AMG. Brand di sini tuh nggak banyak ya? Iya, brand di sini tuh nggak sebanyak di Indonesia ya. Tapi adalah brand Cina yang kecil-kecil juga ada. Korea nggak ada. Iya, kenapa Hyundai, ya? Kia nggak ada. Mana Hyundai, mana Kia? Renault ada kecil, Renault. Ya kecil sekali. Terus apa lagi ya? Ban juga cuman ban dari ini aja. Ban dari Jepang. Kan belum ke hall sebelah sana, belum Udah, ke hall saya sebelah udah. sini. Udah. Om Mobi yang belum. Di sini udah tadi. Oh iya bagus. Kami belum. Terus udah ya. Kalau merek Jepang semua ada ya. Merek Jepang semua ada. Merek Eropa cuman BMW, Mercy, Renault, Volvo nggak ada. Iya. Apalagi sih Peugeot nggak ada, Citroen nggak ada. Banyak sih yang nggak ada. Jadi secara merek sebenarnya banyakan Gias. Iya. Iya. Hebat juga. Iya. Ya udah, oke. Thank you udah nemenin. Udah videonya? Iya. Tutup dong. Belum. Masih mau jalan lagi. Masih ada lagi dikit. Udah. Subscribe ke channel Fitra Eri dan Auto Driver. Oh bukan. Motomobi dan Omobi. Mobil. Tapi subscribe juga bisa di Instagram, ingat. Oh iya, bisa subscribe di Instagram juga lagi deh. Om, saya lanjut jalan dulu. Apa gunanya subscribe di Instagram dong? Apa Gunanya subscribe di Instagram? Akan ada konten yang tidak keluar di feed normal, dan sebentar lagi saya akan rutin mengadakan live untuk subscriber. Kami udah dari kemarin-kemarin kayak gitu. Iya, belum sempat, masih sibuk. Oke, yaudah. Dah. Ada Renault, Lutetia E-Tech Hybrid, Arcana E-Tech Hybrid, dan Captur E-Tech Hybrid. Nah, ini di area samping pameran, ini ada smoking area, dan
walaupun di outdoor, di Jepang tidak boleh merokok atau vaping sama sekali. Walaupun kita lagi di outdoor seperti ini, harus di tempat yang memang benar-benar disediakan. Karena bukan hanya masalah sampahnya, kalau tidak ada asbak, Jepang juga tahu bahwa kalau kita merokok, kita bisa memaparkan asap itu ke orang lain. Jadi tidak boleh di jalanan, walaupun outdoor, hanya boleh di lokasi tertentu saja. Akhirnya kelar juga jalan-jalan di Japan Mobility Show. Hi, Julian, how are you? Julian from Singapore. Good to see you, man. How are you? So, you with whom? Mazda. Oh, you're with Mazda. Yeah, who are you? Is that the newest Miata? Yes. The next Miata? They didn't say. They didn't say. They don't want to say whether it's the next Miata. But yeah, but it looks cool. Who are you with? I'm with Honda. Okay. Prelude. Prelude, concert. Yeah. Nice to see you, Yes, man. good to see you. Good to see you. Very good. Wah, malah ketemu jurnalis temen saya ya. Itu Julian dari Singapura. Kami sering sama-sama itu ke test drive mobil. Terakhir ketemu dia tuh di mana ya? Di Amerika atau lupa saya. Jadi kita jurnalis dari seluruh dunia, terutama Asia tuh saling kenal gitu. Jadi sering ketemu kalau acara-acara internasional seperti ini. Oke, seneng banget udah jalan-jalan ke Japan Mobility Show ini. Terima kasih buat Honda udah ngundang saya. Nggak sabar saya nunggu prelude-nya. Coba prelude-nya kira-kira masuk kapan ya ke Indonesia dan harganya berapa ya. Tapi kayaknya sih nggak lama lagi. Tapi perjalanan belum selesai, kita masih ke sirkuit Motegi, kita ke Tochigi, kita ke Museum Honda. Nanti itu akan saya buatkan di vlog berikutnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Untuk detail lengkap mobil-mobil yang ada di Japan Mobility Show ini, silakan Anda tonton di channel Auto Driver. Itu lengkap dari semua booth. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.